Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan pertaubatan, dan bulan yang dianjurkan untuk banyak melakukan ibadah amal soleh di dalamnya. Maka sekarang akan kita sampaikan tentang berbagai macam amaliyah bulan Rajab yang bisa kita lakukan sepanjang bulan Rajab ini. Nah, terkait dengan pemuliaan bulan Rajab melalui ibadah, kalau kita membaca berbagai literatur kitab yang ada, maka bisa dikemukakan di sini minimal ada 17 jenis amalan atau ritual ibadah yang bisa dilakukan oleh umat Islam di bulan Rajab, selama bulan Rajab. Tentu tidak mengesampingkan ibadah-ibadah yang menjadi kebiasaan kita, baik itu ibadah yang sunnah, terutama juga ibadah yang wajib. Nah, dari 17 amalan ibadah minimal yang disukai atau mustahab di bulan Rajab itu bisa kita sebutkan di sini. Satu, bahwa kita dianjurkan sejak mulai bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, kita disuruh untuk berdoa secara khusus sejak malam pertama bulan Rajab, atau sering kita kenal dengan doa Rajabiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, dan berikan juga keberkahan kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bisa menjumpai Ramadan. Ini doa ini memang debatable, khilafiyah. Apakah ada contoh dari Rasulullah atau tidak, nanti akan kita bahas pada lain kesempatan. Yang penting kita amalkan dulu apa yang bisa diamalkan, nanti baru kita bahas satu persatu dari perspektif syariahnya. Jadi yang pertama adalah berdoa secara khusus dengan doa yang sudah kita kemukakan tadi. Jenis ibadah yang kedua pada bulan Rajab ini adalah mengadakan sholat khusus pada malam pertama bulan Rajab. Malam pertama dilakukan sholat secara khusus, entah itu ba'da maghrib atau ba'da isya, dengan cara sholat 2 rakaat dengan membaca setiap rakaatnya sudah Fatihah, membaca surat Al-Kafirun 1 kali dan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dilanjutkan dengan memperbanyak doa yang tadi sudah kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian jenis ibadah yang ketiga adalah puasa pada tanggal 1 Rajab. Ini ada yang mengkhususkan, ada yang memasukkannya menjadi bagian dari puasa 3 hari awal atau 10 hari awal atau berapapun harinya, karena memang tidak ditentukan harus sekian-sekian, tetapi banyak ulama menyampaikan paling tidak 3 hari. Nah, tetapi yang tanggal 1 ini adalah dikhususkan pada tanggal 1 Rajab. Kemudian ibadah yang keempat adalah membaca istighfar sebanyak-banyaknya, entah itu istighfar umum atau istighfar Rajab, atau juga istighfar yang disebut Sayyidul Istighfar. Ini diperbanyak di bulan Rajab, dan nanti juga akan kita jelaskan tentang kekhususan bacaan istighfar di bulan Rajab. Ini apa faedahnya gitu. Tetapi yang disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud jelas bahwa di antara sekian banyak fadilah dari istighfar itu adalah pertama, memudahkan hal yang sulit, yang kedua, membuat bahagia dari kesengsaraan, penderitaan, kesedihan, kemudian juga dengan banyak istighfar maka Allah memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka, dan terakhir bahwa istighfar itu terutama adalah Allah akan memberikan ampunan kepada segenap dosa kita ketika kita membaca istighfar. Jenis ibadah yang kelima pada bulan Rajab ini adalah sebagaimana disampaikan oleh Habib Muhammad Al-Aidarus. Di sana dikatakan bahwa di bulan Rajab ini disunahkan untuk memperbanyak membaca Ya Latif, Asma Allah Ya Latif, karena itu menurut beliau adalah Syekh Muhammad Amin Al-Aidarus,
disampaikan Al-Latif itu atau Ya Latif itu termasuk salah satu dari Ismul A'zam, dari Asma Allah yang agung. Nah, Al-Latif itu selama bulan Rajab bisa dibaca sebanyak 141.000 kali, yang dibagi setiap hari 5.000 kali, dan 5.000 kali bisa dibagi setiap selesai sholat 1.000 kali. Kemudian amaliyah yang keenam dari ibadah bulan Rajab ini adalah mengadakan sholat khusus pada malam Jumat paling awal di bulan Rajab, atau yang oleh Imam Al-Ghazali disebut sebagai Lailatul Raghaib. Nah, jadi malam-malam penuh pengharapan, penuh pertaubatan, meminta ampun kepada Allah, dan Kamis siangnya puasa. Jadi Kamis siang puasa, malam harinya melakukan sholat raghaib dengan cara sholat mutlak 12 rakaat. Bacaan masing-masing rakaat adalah membaca surat Al-Qadr atau Inna Anzalna 1 kali, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 12 kali. Selesai sholat memperbanyak bacaan sholawat, tasbih, istighfar, dan juga doa-doa ampunan. Jenis yang ketujuh dari ibadah Rajab ini adalah bahwa disukai juga pada bulan Rajab itu kita melakukan sholat khusus siang hari. Kalau tadi malam hari, maka ini sholat khusus malam hari. Sesudah sholat Jumat, sebelum sholat Asar, diharapkan bisa melakukan sholat mutlak, atau diganti juga dengan sholat taubat dengan bacaan masing-masing rakaatnya ayat kursi 7 kali, surat Al-Ikhlas 5 kali, surat Al-Falaq 5 kali, dan surat An-Nas 5 kali. Kalau Anda berkomentar bahwa kok banyak banget yang dibaca, ya karena ini imbang dengan al-ajr biqadri ta'ab. Jadi pahala itu diberikan sesuai dengan tingkat kepayahan, tingkat usaha masing-masing orang. Selesai sholat, maka kemudian membaca hauqalah dan istighfar sebanyak-banyaknya. Batasan kadang ada, tetapi kalau kita ya semampunya. Jenis yang kedelapan dari sholat amaliyah bulan Rajab ini adalah sholat khusus pada malam dan siang nisfu Rajab. Malam melakukan sholat sunnah, kemudian siang dari nisfu Rajab tanggal 15 Rajab juga melakukan sholat sunnah, dan memperbanyak surat Al-Ikhlas pada hari itu sesudah melakukan sholat-sholat sunnah itu tadi. Yang kesembilan, bahwa kita dimustahabkan untuk melakukan puasa khusus pada hari pertengahan Rajab. Jadi awal Rajab, kemudian pertengahan Rajab, dan akhir Rajab, ini sangat diutamakan. Ada juga anjuran untuk melakukan puasa khusus 3 hari berturut-turut, yaitu sejak hari Kamis, Jumat, sampai hari Sabtu di antara bulan Rajab itu. Jadi itu yang kadang disebut sebagai ibadah minimal di bulan Rajab adalah puasa 3 hari pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ini fadilahnya juga banyak, bahwa diantaranya dikemukakan oleh Habib Muhammad Amin Al-Aidarus bahwa orang yang melakukan puasa 3 hari berturut-turut di bulan Rajab, yaitu hari Kamis, Jumat, Sabtu, maka dia akan dijauhkan dari api neraka. Kemudian jenis ibadah yang ke-11 yang bisa dilakukan di bulan Rajab ini adalah sholat khusus pada Lailatul Mi'raj, yaitu pada malam tanggal 27 Rajab. Ini juga kita dimustahabkan untuk melakukan sholat secara khusus. Biasanya yang dilakukan banyak orang itu adalah dengan sholat 12 rakaat 6 kali salam. Setelah selesai dari sholat yang 12 rakaat itu disuruh untuk memperbanyak bacaan-bacaan tasbih, kemudian bacaan istighfar, bacaan sholawat, zikir kalimah thayyibah, dan sebagainya. Intinya memperbanyak zikir dan wirid serta doa setelah sholat 12 rakaat di malam 27 Rajab itu. Lalu yang ke-12, kita juga dianjurkan untuk puasa khusus pada tanggal 27 Rajab, disusul dengan yang amaliyah yang ke-13, yaitu puasa pada awal, pertengahan, dan akhir. Tadi sudah kita sebutkan, tetapi tadi dalam konteks khusus pada tanggal 15, yaitu nisfu Rajab. Yang ini rangkaian awal, pertengahan, dan akhir. Kemudian amaliyah yang ke-14, berpuasa khusus sekurang-kurangnya sehari pada bulan
Rajab. Puasa khusus berarti selain tanggal 1, selain tanggal-tanggal yang ditetapkan ditentukan, yang jelas dia berniat puasa Rajab tetapi dalam 1 bulan hanya sehari, boleh seperti itu. Paling tidak dengan puasa sehari maka orang itu oleh tadi sudah disebutkan, orang itu akan diberikan minuman dari sungai Rajab. Amaliyah yang ke-15 adalah mengeluarkan zakat khusus atau sedekah khusus pada bulan Rajab. Kita khususkan, tentu saja boleh saja seseorang mengkhususkan ini 1 hari 2 hari sebelumnya atau sesudahnya jarak 1-2 hari, boleh-boleh saja lah. Amal yang ke-16, banyak orang melakukan umroh khusus di bulan Rajab. Tentu kalau ini atharnya kita belum pernah menjumpai, tetapi sekarang banyak orang berbuat. Tapi itu adalah kebaikan khusus yang dilakukan di bulan khusus sehingga juga tidak masalah. Kemudian amalia yang ke-17, memperbanyak istighfar khusus pada bulan Rajab. Jadi ada istighfar sifatnya umum, ada istighfar sayyidul istighfar, dan ada istighfar Rajab. Lalu bagaimana kita mengamalkan ibadah-ibadah yang sudah disebutkan tadi? Bukankah tidak ada hadis yang mengkhususkan perintah untuk melakukan ibadah seperti yang disebutkan khusus di bulan Rajab? Catatan yang bisa kita berikan bahwa satu, ibadah-ibadah yang dikemukakan sebagai ritual ibadah Rajabiyah, amaliyah Rajabiyah tadi tentu saja tidak membatasi hanya itu saja. Amaliyah-amaliyah yang lebih utama yang lain seperti tilawatul Quran, kemudian puasa mutlak, tholabul ilmi, birrul walidain dan semacamnya, hendaknya juga diperbanyak pada bulan-bulan Rajab ini. Memang tidak ada ulama satupun yang berpendapat bahwa ada yang diwajibkan di bulan Rajab kecuali ibadah wajib pada umumnya. Maka diskusinya adalah sebatas pada adakah itu perintah langsung dari Rasul, adakah itu contoh langsung dari Rasulullah Muhammad SAW atau para sahabatnya. Dan kalau memang misalnya tidak ada contoh perintah dari Rasulullah dan para sahabat, bagaimana hukumnya? Bid'ah, haram, sunnah, atau jaiz, boleh? Yang di sini yang perlu saya jelaskan bahwa sejauh literatur yang bisa kita baca dari berbagai sumber, baik itu tafsir-tafsir Quran, tafsir hadis, maupun juga dari kitab-kitab kuning yang ada, maka bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa ternyata para ulama tidak pernah sampai pada kata sepakat tentang satu hukum saja. Terdapat ulama yang berpendapat bahwa hal itu tidak diperintahkan, tapi juga ada yang sampai membid'ahkan. Tetapi ulama-ulama atau orang yang membid'ahkan amaliyah-amaliyah Rajabiyah ini mendapatkan bantahan keras dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai pendapat yang salah begitu. Lalu ada juga yang memakruhkan, tetapi mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa amaliyah-amaliyah Rajabiyah yang dikemukakan dalam berbagai sumber yang terpercaya, yang valid itu, maka hukumnya adalah sunnah. Tentu kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengikuti mana pendapat yang dipakai. Bagi yang menganggap sebagai sunnah silahkan dilaksanakan, dan bagi yang tidak melaksanakan juga jangan dijelek-jelekan karena hukumnya tidak sampai pada taraf wajib. Tetapi yang jelas jangan sampai menghina satu amaliyah yang menurut mereka yang melakukan adalah termasuk mustahab atau disunahkan. Demikian yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.